Halo Misty Seekers, selamat datang di Misty Talk, di mana logika tidak selamanya menjawab misteri dan misteri tidak selamanya dijawab oleh logika. Oke guys, di Indonesia ini sekarang banyak banget ngeributin hal-hal seputar mistis, hal goib, dan hal-hal yang bersifat empiris atau sains. Banyak di antara mereka itu yang mempercayai, dan ada juga yang tidak mempercayai 100%. Nah, timbul sebuah pertanyaan sih sebenarnya. Kalau memang sebuah hal goib, yang mereka maksud mungkin paranormal, orang-orang yang diberkati untuk dapat melihat masa depan atau memprediksi sesuatu, mengapa tidak digunakan ketika Perang Dunia ke-1 atau kedua, atau mungkin sebagai badan intelijen negara? Nah, kita bakal kulik jawabannya di sini. Apakah pernah dilakukan dan apakah berhasil, ataukah hal ini sebenarnya masih tanda tanya? Kalian pasti nggak asing nih dengan sebutan astral projection. Ya, mungkin di Indonesia itu lebih populer dengan sebutan Rogo Sukmo. Nah, ini adalah sebuah kemampuan paranormal yang diyakini dapat melintasi ruang dan waktu tanpa harus berpindah. Simpelnya gini, ketika kita berada di satu titik di ruangan ini misalnya, tapi ruh kita atau raga kita itu bisa travel kemana aja atau bisa keliling di seluruh dunia ini. Nah, sebenarnya bukan hanya di Indonesia guys, tapi di seluruh dunia ini banyak banget orang-orang yang mengklaim dirinya dapat melakukan astral projection. Nah, sebenarnya ada cerita menarik guys. Seperti pertanyaan kita tadi, sebenarnya itu ada loh intelijen negara yang menggunakan orang-orang berkemampuan ini untuk direkrut dan digunakan sebagai alat percobaan dan juga sebagai bagian intelijen negara. Semuanya bermula ketika terjadi perang dingin antara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat guys. Pada tahun 1970, CIA atau sebagai Badan Intelijen Amerika Serikat ini itu mempercayai guys bahwa paranormal atau orang-orang yang berkemampuan ini itu dapat digunakan sebagai kebutuhan intelijen negara. Menarik ya? Pertanyaannya, kenapa sih sekelas CIA itu percaya dan ingin menggunakan paranormal ini guys? Jawabannya adalah di tahun yang sama, Uni Soviet atau musuhnya itu sebenarnya juga melakukan hal yang sama. Mereka mempercayai paranormal dan menggunakan paranormal sebagai pasukan-pasukan intelijen mereka. Menggunakan telepati, hal-hal semacam prediksi, itu mereka gunakan guys. Dan menurut pemerintah Amerika itu mereka telah menghabiskan jutaan dolar untuk hal tersebut. Maka dari itu, CIA membuat sebuah terobosan yaitu yang dinamakan sebagai Stargate. Defense Intelligence Agency began Project Stargate that employed about a dozen psychics and medium. Pada tahun 1972, Project Stargate ini resmi dibuka guys, dengan fokus utamanya yaitu sebagai remote viewing atau bisa dibilang sebagai prediksi melihat suatu objek atau melihat suatu kejadian dan tempat dengan menggunakan pikiran. Eksperimen ini dipimpin oleh dua fisikawan dari Stanford Research Institute, yaitu Russell Tartt dan Arnold Potaf. Sekarang mari kita bahas ini project apa sih? Seperti yang tadi kita udah bilang ya, ini adalah project remote viewing atau semacam memanfaatkan orang-orang yang berkemampuan untuk melihat prediksi dan melihat titik koordinat sebagai intelijen lah pokoknya. Nah, fisikawan tadi itu menyebutnya sebagai extrasensory perception atau ESP, yaitu kemampuan untuk memperoleh informasi di luar panca indera manusia biasa seperti penglihatan, pendengaran, atau penciuman. Ya, di Indonesia itu kita bisa kenal sebagai indera keenam lah guys ya. Jadi kita memanfaatkan indera yang lain dari yang kita punya. Yang kita punya ya kayak mata, kayak hidung, kayak mulut, dan perasa, peraba. Tapi kita nggak menggunakan itu. Kita menggunakan sebuah pikiran untuk menentukan ini semua. Ada beberapa jenis ESP guys menurut mereka. Yang pertama itu ada telepati, kemampuan membaca pikiran orang lain, kemampuan melihat objek atau peristiwa yang jauh,
Precognition yaitu kemampuan meramalkan masa depan. Retrocognition yaitu kemampuan melihat kejadian masa lalu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, teman-teman pasti udah tahu sebutannya. Ya, semacam indera keenam lah guys ya. Ya, teman-teman indigo lah sebutan orang awamnya. Salah satu kasus yang menarik guys, yang pernah diselesaikan oleh proyek Stargate ini adalah kasus yang melibatkan perwira Angkatan Udara AS, yaitu Rosemary Smith. Dalam sebuah misi ini guys, Smith itu diminta untuk mencari di mana pesawat mata-mata Uni Soviet yang terjatuh di Afrika. Dengan hanya berbekal peta dan kekuatan pikirannya, Smith memberikan koordinat yang nyaris akurat. Dan benar saja pesawat itu ditemukan di lokasi yang dia sebutkan tadi guys. Selain itu, terdapat juga kasus remote viewing yang terjadi oleh Joseph McMoneagle. Ia mengatakan bahwa ia dapat melihat sebuah struktur besar di sebuah kutub di Rusia. Nah, pada saat itu guys, belum ada sebuah teknologi yang mampu untuk melacak atau mendeteksi bahwa terdapat sebuah struktur besar di kutub tersebut. Namun beberapa tahun kemudian terdapat satelit yang mampu melihat sebuah struktur besar tersebut guys. Dan itu adalah sebuah kapal selam yang amat besar di tempat yang ia deskripsikan tadi. If you've seen the movie Hunt for Red October, that submarine that they used in that movie was the sub that Joe McMoneagle outed. He said it's almost 2 football fields long, it's 75 feet wide, it's 7 stories tall. He drew, and he's got a video of this, and they snapped pictures of the Red October submarine, 7 stories high, 75 feet wide, almost 2 football fields long. The whole thing, he nailed it all. Are you serious? Yeah. Kasus lainnya berasal dari agen Stargate sendiri, yaitu Ego Swan. Ia disuruh untuk memata-matai sebuah tempat militer di bawah tanah, dan ia mengatakan beberapa gambaran terkait kondisi dan juga bagaimana aktivitas di sana. Ketika lokasi tersebut diperiksa, ya lagi-lagi informasi tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ego Swan. Nah, pokoknya banyak banget guys hal-hal yang mereka prediksi dan beberapa proyek yang telah mereka kerjakan. Mulai dari ya kayak peperangan di mana titik nuklir. Waktu itu McMoneagle itu juga memprediksi di mana posisi nuklir di Iran itu disembunyikan, dan posisi itu dikonfirmasi oleh petinggi-petinggi di Iran. Hal ini ya semacam kayak nggak masuk akal ya. Tapi sebenarnya proyek ini berjalan guys. Kalian tahu, proyek ini berjalan sekitar 20 tahun. Gak mungkin kan sebuah proyek yang dianggap gak logis itu berjalan sangat lama. Nah, karena banyaknya kontroversi, hal-hal yang ditutupi, dan banyak sekali informasi-informasi yang dirahasiakan, peneliti pada masa itu tuh sangat risau dan juga tidak suka dengan proyek ini guys. Sehingga pada tahun 1995, CIA resmi menutup proyek Stargate ini. Nah, teman-teman semua udah ngedengerin gimana proyek Stargate ini banyak sekali menimbulkan teka-teki dan juga misteri yang masih kita pertanyakan. Ya, menurut aku 20 tahun itu bukan hal yang singkat ya. Pasti banyak sekali yang mereka temukan, dan banyak penemuan-penemuan yang harusnya kita semua bisa tahu dan bisa menambah khazanah keilmuan kita guys. Beberapa proyek lainnya yang belum aku sebutin itu seperti proyek remote viewing ke bulan, ke Mars. Mereka menemukan banyak sekali anomali-anomali. Itu semua sebenarnya terekam dengan jelas, bahkan dibukukan. Namun sayangnya karena informasi kita sangat sedikit, kita hanya dapat informasi segini aja guys. Ya, kita berharap mungkin aja ke depannya kita bakal dapat informasi-informasi lainnya yang bakal membuka pikiran kita dan membuka misteri-misteri yang ada di dunia ini. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin. Jangan lupa untuk komen apa menurut kalian tentang Project Stargate ini. Dan jangan lupa untuk selalu nantikan video-video Misty Talk selanjutnya. Terima kasih.